Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Natasha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi budaya Nusantara. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu apresiasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiasi adalah kesadaran terhadap nilai seni dan budaya, penghargaan terhadap sesuatu, dan kenaikan nilai barang karena harga pasarnya naik atau permintaannya meningkat. Sedangkan menurut Brian J. Wilson dalam bukunya yang berjudul Evaluation of Learning in Art Education, apresiasi memiliki 3 konteks utama. Yang pertama, feeling atau perasaan yang berkaitan dengan perasaan mengenai suatu keindahan terhadap karya seni. Yang kedua, valuing atau penilaian yang erat kaitannya dengan penilaian suatu karya seni. Dan yang ketiga adalah empathizing atau empati yang berkaitan dengan penghormatan atau penghargaan terhadap dunia seni dan profesi. Kita telah membahas definisi apresiasi, sekarang kita akan membahas jenis-jenis apresiasi. Yang pertama, apresiasi empatik adalah apresiasi yang menilai suatu karya seni sebatas pada tangkapan indrawi saja. Contohnya memberikan tanggapan singkat terhadap sebuah pertunjukan atau saat kita ingin memilih motif pakaian. Kedua, apresiasi estetis adalah apresiasi karya seni yang melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Contohnya, kegiatan evaluasi dalam pameran seni budaya. Yang ketiga, apresiasi kritik adalah apresiasi karya seni dengan mengklasifikasikan, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi serta menyimpulkan hasil pengamatannya. Apresiasi ini biasanya dilakukan oleh orang yang ahli memahami kajian tertentu dalam bidang seni. Kita telah membahas mengenai definisi dan jenis apresiasi. Sekarang, apakah apresiasi itu memiliki tujuan tertentu? Tentu saja, pada dasarnya tujuan utama dari apresiasi pada karya seni adalah untuk mempublikasikan suatu karya seni agar dapat dinikmati oleh publik dan menjadikan masyarakat paham apa maksud dari karya seni tersebut. Sedangkan tujuan akhir sebuah apresiasi memiliki 3 poin utama. Pertama, mengembangkan nilai estetis. Nilai estetis identik dengan keindahan suatu karya seni. Dengan pengalaman pribadi dan lingkungan budaya akan membentuk kepekaan seseorang terhadap keindahan karya seni. Melalui kegiatan apresiasi inilah seseorang dapat mengasah kemampuan untuk menikmati, menilai, dan memahami suatu karya seni. Kedua, mengembangkan kreasi dan imajinasi. Daya kreasi dan kreativitas pekarya dapat dilatih agar semakin terasah dan berkembang menciptakan karya-karya baru. Dengan kegiatan apresiasi sebagai bentuk evaluasi dan penilaian, kita dapat memberikan masukan positif dan kritik untuk memacu pekarya agar semakin kreatif dan imajinatif. Ketiga, menyempurnakan karya seni. Melalui kegiatan apresiasi, sebuah karya seni akan dinilai dan diberi kritik atau saran yang mendukung untuk menyempurnakan karya seni tersebut. Selain memiliki tujuan, apresiasi juga memiliki fungsi. Yang pertama, meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Berawal dari pemahaman terhadap suatu karya seni, maka akan tumbuh rasa cinta dan memiliki terhadap karya seni tersebut. Yang kedua, menciptakan penilaian yang erat kaitannya dengan pemberian saran atau masukan terhadap karya seni. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan. Dengan adanya kritik dan saran, maka akan mendorong munculnya ide atau inspirasi. Yang keempat, membangun hubungan. Seni akan membangun hubungan antara si pencipta dengan penikmat karya seni itu sendiri. Mengapresiasi seni budaya Nusantara. Karya seni adalah karya ciptaan manusia yang dibuat dengan keunikan dan kreativitas, memiliki nilai estetis dan mengandung maksud atau pesan tertentu dalam pembuatannya. Kita hendaknya memberikan apresiasi terhadap karya seni tersebut. Pendekatan apresiasi sangat diperlukan dalam suatu kegiatan apresiasi. Yang pertama, pendekatan deskriptif adalah memaparkan karya seni apa adanya atau melakukan pendekatan dengan mengamati hal yang kasat mata. Kedua, pendekatan analitik adalah mengamati karya seni berdasarkan kaidah-kaidah estetika yang baku seperti teknik pengerjaan dan kaidah seni serta makna tersirat di dalamnya. Ketiga, pendekatan interpretatif adalah menginterpretasikan karya seni berdasarkan sudut pandang pengamat dengan pemahaman unsur estetis, pengetahuan pribadi, dan kesamaan pengalaman. Keempat, pendekatan penilaian yaitu pendekatan yang dilakukan melalui proses pengukuran baik secara objektif maupun subjektif.
Kelima, pendekatan interdisiplin adalah pendekatan yang dilakukan dari berbagai korelasi disiplin keilmuan seperti antropologi, linguistik, filsafat, ekonomi, kebudayaan, dan psikologi. Hal ini dilakukan untuk menilai suatu karya seni secara menyeluruh. Tahapan-tahapan apresiasi. Yang pertama, mengamati, bertujuan untuk memahami objek fisik secara realita dari apa yang dilihat. Yang kedua, menghayati, adalah proses pengamatan yang mendalam terhadap objek karya seni untuk melakukan penyesuaian dan menerima nilai-nilai estetis yang terkandung di dalam suatu karya seni. Yang ketiga, mengevaluasi, adalah kegiatan penilai terhadap karya seni sesuai dengan pedoman, kaidah, norma, dan etika yang berlaku. Keempat, mengapresiasi merupakan tahap akhir dari tahapan apresiasi di mana si pengamat telah menggunakan simpatinya terhadap suatu karya seni. Melestarikan seni budaya Nusantara. Apa kaitannya dengan kegiatan apresiasi? Dengan memberikan apresiasi, kita telah mendorong para pekarya untuk terus berkarya, berkembang, dan melestarikan seni budaya Nusantara. Tidak sampai di sana, kita sebagai generasi muda hendaknya juga mampu berkontribusi lebih terhadap pelestarian budaya Nusantara dengan cara mempelajari dan mempraktikkan berbagai kesenian daerah. Kesenian yang kita miliki memang sangat beragam dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berikut salah satu video singkat terkait budaya Indonesia. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smile. Friendship and love, that's what I feel. Hold my hands, turn with me. People of the land, they dance and sing. Magnificent beauty of nature, among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Buka mata, rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya, oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Dalam video tersebut hanya beberapa saja yang ditampilkan. Bisa bayangkan seberapa beragam dan kaya negara kita ini akan budaya. Dengan demikian, hendaknya kita ikut mengapresiasi dan melestarikan budaya Nusantara agar tidak tergeser oleh perkembangan zaman. Sampai di sini video pembelajaran saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam video ini. See you in the next video. Thank you for watching. Ciao ciao, Washer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.